شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'du, para jamaah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah beri kepada kita, kesehatan, usia, dan juga taufik yang menggerakkan diri ini untuk dapat terus mudah melaksanakan ibadah kepadanya, salah satunya dengan menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah, apresiasi bahkan jaminan yang Allah beri kepada orang-orang yang berjamaah di dalam subuhnya. Fi zimmatillah, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dijamin dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya. Dan juga diteruskan dengan salah satu kegiatan yang begitu berfaedah, yang begitu berguna, bermanfaat. Di samping kita memenuhi kebutuhan dengan menunaikan sandang pangan papan dalam kehidupan dunia, memasukkan makanan segenggam makanan ke mulut kita agar dapat beraktivitas dalam setiap harinya. Kita pun berupaya pula untuk mengisi relung-relung hati kita dengan nutrisi-nutrisi kebaikan, ayat-ayat Allah, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan bertolabul ilmi, dengan bermajlis di majlis yang insyaallah penuh berkah ini. Para jemaah sekalian, bahagia rasanya kembali bisa membersamai jamaah untuk sama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, senantiasa sharing kebaikan di rubrik kajian subuh setiap Sabtu yang sebelumnya selama 1 bulan full penuh tidak bisa diisi, off terlebih dahulu. Dan alhamdulillah pengabdian selama 40 hari itu telah usai di minggu kemarin. Dan juga alhamdulillah dalam pekan ini bisa kembali untuk fokus menjalankan aktivitas dan amanat keseharian di Masjid Mutiara. Dan insyaallah pada subuh kali ini, sebelum nanti kita lanjutkan dengan tafsirul Quran, sebelumnya sudah mencapai 2 surah terakhir yang tersusun dalam Quran, yaitu surah Al-Falaq. Sebelumnya setelah selesai kita bahas, kita kupas makna-makna yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Setelah itu masuk Al-Falaq, dan insyaallah tinggal 1 surah lagi yang kita khatamkan, yang kita khatam, yaitu surah An-Nas. Surah keberapa An-Nas Pak? 114. Juz keberapa? Juz ke-30. Di mana diturunkannya An-Nas? Makkiyah atau Madaniyah? Itu yang nanti kita akan bahas. Luar biasa, Al-Falaq pun ternyata banyak silang pendapat yang memberikan penjelasan kepada umat bahwasanya Al-Falaq itu turun manakala periodisasi Madinah. Ada yang menyebutkan ketika Nabi masih di Mekah. Mana yang betul? Nanti kita akan kaji kembali. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu untuk sama-sama mengurai lebih dalam mengenai untaian hikmah yang diperuntukkan bagi setiap muslim yang memiliki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara untaian hikmah yang pertama, pelajaran kaidah kehidupan bagi kita adalah mengenai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah hidupmu. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulang-ulang pertanyaan di dalam Al-Qur'an yang patut kita renungi bersama. Apa pertanyaan itu? Afala tashkurun? Afala tashkurun? Afala tashkurun? Maka mengapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Allah berulang-ulang kali, banyak sekali di dalam Quran mempertanyakan mengenai kesyukuran kita kepadanya? Karena memang banyak orang-orang lalai dari syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mensyukuri setiap hal yang ada dalam diri kita satu persatu dengan rinci.
Sebagaimana contohnya, Allah terima kasih Engkau berikan kesehatan mata saya, di samping kesempurnaannya fungsinya juga sempurna. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan pendengaran kepada saya, berikan oksigen setiap waktunya, setiap detiknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sampai menuntut kita untuk mensyukuri satu demi satu, mendetail sampai urusan organ-organ tubuh kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk senantiasa bersyukur sepanjang waktu, walau tidak detail menceritakan mengenai kenikmatan itu, dengan cara beramal menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meminta agar kita beristiqomah di dalam menuntut ketaatan kita kepadanya. Syukuri hidupmu jemaah sekalian. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan sebuah hadis yang begitu bermakna dan berkesan. Apa kata Nabi? Kira-kira Pak, ya macana naon Pak ya? Andoro, indiru, atau unzuru? Iya, di sini dibaca dengan ungkapan unzuru, berawal dari kata nadzara yanzuru. Ketika ketika diberikan fi'il amr bentuk perintah, maka unzur. Ketika ada wawu menandakan jamak, jadi unzuru, maknanya perhatikanlah oleh kalian, pandanglah oleh kalian, lihatlah dengan seksama oleh kalian. Ila, kepada siapa yang harus kita pandang? Man huwa asfala minkum, terhadap siapapun yang dia itu kondisinya asfala. Asfala tetos jantan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Pami kita melihat ke jalanan Pak, di bawah itu dilapis dengan apa Pak? Aspal. Nah, mantakna aspal Pak dihandap. Asfala itu artinya orang yang memiliki derajat, orang diberikan kenikmatan yang mungkin kenikmatan itu berada di bawah minkum, dari kenikmatan yang kamu miliki. Ini hadisnya begitu populer ya. Unzuru ila man huwa asfala minkum, pandanglah, lihatlah orang berada di bawahmu. Wala tanzuru, dan janganlah kalian memandang ila man huwa fawqakum, terhadap orang yang diberikan nikmat oleh Allah fawqakum, lebih besar, lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan nikmat yang ada dalam kehidupan kalian. Jadi kaidah yang pertama, kita harus memandang orang-orang yang memiliki nikmat yang mungkin tidak sebaik nikmat yang Allah beri kepada kita, dan jangan sekali-kali kita memandang dan memperhatikan terlalu fokus dengan kenikmatan orang yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan kenikmatan yang kita peroleh dari Allah. Kenapa harus seperti itu? Ini adalah alasannya, fahuwa ajdar, karena hal itu lebih berkesan untukmu. Melakukan tindakan untuk senantiasa melihat orang berada di bawah, itu akan lebih berkesan untukmu. Allah tazdiru ni'matullahi alaikum, Allah tazdiru, sehingga engkau itu tidak akan mensia-siakan, engkau tidak akan mengecilkan dan meremehkan ni'matullah, nikmat yang Allah beri alaikum, kepada kalian. Jadi jamaah sekalian, kalaulah kita ingin merasa tenang dalam kehidupan, maka kuncinya satu, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah, kuncinya satu. Apa itu? Memandang terhadap kenikmatan yang Allah beri kepada orang yang mungkin tidak sebaik kenikmatan yang Allah beri kepada kita, orang yang berada di bawah kita. Kemarin, tepatnya jamaah sekalian, Jumat tanggal 13 September, saya diberikan amanah untuk mengisi Jumat di lapas Polres Cimahi. Saya datang ke sana setengah 12, diarahkan oleh petugas aparat untuk masuk satu ruangan. Saya diberikan kesempatan untuk memasuki ruang interogasi, Pak. Masuk dulu, di situ transit karena menunggu waktu Jumat. Dari ruang interogasi itu terdengar bunyi para napi yang membuat cukup ini berkesan dalam hati saya. Kenapa? Karena mereka serentak bersama-sama mengeluhkan dan membacakan dengan keras dan semangat. Apa yang dibacakan? Sholawat. Sepanjang penantian saya di situ, ada 10 menitnya, 15 menit. Itu yang dibaca oleh para napi, nunggu waktu Jumat setengah 12 tetos gek. Nyagek di lapas maksudnya, dikerem. Dengan apa? Baca sholawat. Sholawat yang dibacakan itu sholawat nariyah. Salawat nariyah. Setelah itu baru 10 menit kemudian saya masuk ke ruangan yang dimana ditunggu oleh 2 aparat kepolisian dan juga dipersilahkan saya menunggu. Jadi ada ruangan kotak Pak, persegi, udah gitu jeruji-jeruji besi, cukup lebar, beberapa kamar. Kamarnya mungkin tidak terlalu leganya, ada 1,5 meter kali 2 meter atau 2,5 meter mungkin.
yang mungkin bisa diisi 2-3 orang atau lebih barangkali. Ya, di situ mereka bersaf, ya, memandang kepada saya sambil sama-sama membacakan salawat dan melantunkan salawat kepada Nabi. Luar biasa. Yang saya rasakan pertama kali adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bersyukur, Pak? Ketika kita bisa merasakan nikmatnya hururiyah mengenai kemerdekaan bil amal terhadap aktivitas keseharian kita, belenyeng kadi itu, angkat kadi itu, kita bisa melaksanakan apapun tanpa ada batas. Kita bisa bertemu dengan siapapun tanpa ada waktu. Kita bisa bekerja sesuai dengan aktivitas keseharian kita. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang kadang saya sendiri rasakan, saya merasa lelah dengan kegiatan aktivitas keseharian. Muter gitu ya. Terus dia itu capek gitu. Tapi ketika melihat, memandang kondisi mereka, ngeluh, cicing, dibatasi pergerakannya, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya Allah, ternyata rasa lelah saya menjalani aktivitas keseharian itu adalah yang didamba dan diharapkan mereka pada saat mereka berada di dalam penjara. Ada sebuah cerita mengungkapkan, kalau engkau ingin menambahkan rasa syukur kepada Allah, maka kunjungilah 3 tempat. Kunjungi 3 tempat. Yang pertama adalah penjara, yang kedua rumah sakit, yang ketiga kuburan. Siapa yang nge-share itu di grup? Nah, luar biasa. Kenapa kita harus berkunjung ke rumah sakit? Karena kita akan merasakan betapa mahalnya nikmat kesehatan yang Allah beri ke dalam kehidupan kita. Ketika mereka terbaring lemas, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sempurna, tidak mampu untuk berdiri, bahkan mendekati air mereka tidak sanggup, tidak bisa. Setelah itu orang-orang yang lebih parah dibandingkan mereka, ada yang mungkin dalam kesadarannya yang hilang timbul, dalam komanya, di dalam ruangan ICU-nya. Itu betapa mahalnya kita rasakan nikmat mengenai kesehatan yang Allah beri dalam kehidupan ini. Ketika kita kunjungi penjara, mereka tidak bisa kemana-mana. Ada yang dicabut kenikmatan oleh Allah. Apa itu? Kenikmatan dapat beramal, dapat bekerja, dapat berinteraksi, dapat bersosial. Dan apalagi kalau kita berkunjung ke maqbarah, ke kuburan. Orang yang berada di rumah sakit dan orang yang berada di penjara itu lebih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang orang berada di kuburan. Karena apa jemaah sekalian? Orang yang sakit masih ada harapan untuk diberikan kesembuhan. Orang yang dikungkung di dalam penjara masih punya harapan nanti di sidang peradilan berikutnya dia berikan vonis bebas oleh mahkamah, oleh hakim. Tapi orang yang berada dalam kubur, apakah ada peluang untuk mereka keluar dan bangkit dari kubur untuk melaksanakan aktivitas kehidupan dunia? No way, tidak ada lagi. Maka dari itu, sengsara yang abadi, saya sisipkan kemarin dalam khutbah saya kepada para nabi itu, kesengsaraan kita di dunia itu berbatas, Pak. Sakit kita di dunia itu berbatas. Sesakit-sakitnya kita di dunia, aya istilah, aduh nyerina teka tulungan. Ainu sok nyebutkeun kitu, komode nalika nyeri waos. Aduh, ieu teh meuning nyeri-nyeri teh, aduh meuning teh katulungan. Eta mah nyeri nu masih katulungan da masih hirup. Lamun bener-bener teu katulungan mah nyaeta ketika dia mati. Berarti tandanya sakit itu sudah tidak tertolong lagi, mati. Orang-orang yang sakit masih ada potensi untuk sembuh, jemaah. Namun ketika orang yang sudah meninggal, mereka mendapatkan kesengsaraan. Kalau toh mereka mendapat kenikmatan, alhamdulillah. Tapi ketika mereka sengsara di dalam kehidupannya, mereka akan senantiasa hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Penyesalan orang-orang yang berada di dalam jeruji besi itu bisa mereka perbaiki dengan sesal itu, dengan kebaikan kehidupan yang lebih cerah di masa yang akan datang ketika mereka dibebaskan. Namun ketika sudah masuk ke dalam cap dari orang-orang yang mendapatkan siksa Allah di akhirat, mereka sudah tidak akan dapat lagi memiliki peluang untuk keluar dari penyesalan yang abadi itu. Na'udzubillah. Apalagi orang yang sudah kehilangan iman dan Islamnya. Maka dari itu, kesulitan apapun yang ada di dunia berbatas. Namun, kalaulah kita mendapatkan kesulitan dunia, jangan sampai kita dapatkan kesulitan yang kedua kalinya, kesulitan yang abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Syukuri hidupmu. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Maka dari itu jamaah sekalian, ada satu konsep dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Konsep untung. Sejauh apapun dan seberat apapun musibah yang Allah datangkan dalam kehidupan ini, kalau orang yang bersyukur pasti akan mencari sebuah jalan untuk dapat mengungkapkan rasa untung. Nah, begitu Pak. Beberapa hari yang lalu saya dapat musibah Pak. Ini jadi pelajaran aja untuk seluruhnya, termasuk untuk saya pribadi. Musibahnya apa? Kecil. Apa itu? Ketika saya pulang setelah dari masjid, sudah selesai asaran, saya pulang ke rumah, lihat ternyata dari belakang kendaraan yang saya punya itu belakangnya bonyok Pak. Penyok belakang itu. Tergores. Saya shock gitu. Allahu Akbar, iya ditenggar usaha gitu. Padahal kondisi mobil sedang terparkir di depan halaman rumah dan itu menjadi ujung dari blok. Gak mungkin ada orang yang lewat ke sana lagi. Paling muter balik gitu ya. Alah. Dina hati, ya Allah. Musibah. Setelah itu saya coba renungi. Kata istri tinggal udah nggak apa-apa. Mau gimana lagi? Ini sudah terjadi. Untung yang punya mobilnya nggak penyok sakitu. Masih untung kente kurang naon mobil mah penyok oge. Untung kene nu gaduh mobilna henteu babak belur. Lamun misalkan Allah takdirkan yang punya mobilnya juga babak belur, harus senantiasa mencari jalan untuk mengucapkan kata syukur dengan untung. Untung kene ngan babak belur, encan para rotong eta tulangna. Orang yang sudah patah tulangnya pun kalau dia bersyukur kepada Allah pasti akan mencari jalan untuk mengungkapkan untung kene pananganna nu potong henteu sampeana sampean panangan tos para rotong sadayana untung kene henteu dugikeun ka amputasi untung kene nu amputasi nu diamputasi sampean henteu beheung ya nu maot untung kene seuna maotna kitu. Pas nalika buntung oge mastakana masih kaptimu kene gitu. Dibandingkan batu nu kubung bah itu hancur badannya, tidak tahu di mana organ tubuhnya. Dia dikuburkan dengan bagian-bagian yang tidak terhimpun dengan sempurna ketika dimakamkan. Untung kene, selalu ada istilah bagi orang yang bersyukur. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah, sulit untuk mencari untung itu dalam kehidupan. Tak eta Pak, nyirikeun jalmi nu syukur mah nalika dipasihan musibah ge masih ngedalkeun untung. Satu kenikmatan yang paling sering kita lalaikan dan kita lupakan itu apa jemaah? Di samping kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang sebelum datangnya kesibukan, ada satu nikmat. Keimanan, keislaman itu adalah nikmat terbesar. Namun dalam merealisasikan keimanan dan keislaman dalam amal soleh, sarana yang mendukung dan kenyamanan dalam beribadah itu pun yang harus kita syukuri dan kadang kita lupakan. Kita diberikan akses yang mudah untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin dunia yang dihadapi sangat berat. Negara yang dia tempati sedang terjadi huru-hara. Ketika dia keluar rumah saja, itu sudah mulai rasa gelisah di dalam hatinya. Masuk ke masjid, lama-lama di masjid takut dijadikan target serangan militer yang menjadi musuh negaranya. Tah ayeuna mah urang teh tos dipasihan nikmat merdeka. Kita diberikan nikmat kedamaian, fasilitas ibadah semuanya dipermudah. Tinggal kitanya saja. Jangan jauh-jauh ketika keluar rumah takut ditembak musuh. Kan ketika 2020 sampai 2022 kita pun merasakan was-was ketika beraktivitas di luar rumah, termasuk ketika datang ke masjid. Sampai masjid-masjid banyak yang dikunci, yang digembok, itu nggak bisa diakses karena wabah COVID-19. Sampai sholat pun di masjid harus dijarak-jarak.
Sekarang kita mendapatkan kenikmatan yang seutuhnya, bisa merealisasikan iman dan Islam dalam bentuk ibadah kepada Allah, dan sarana ibadahnya sudah kita dapatkan sepenuhnya. Dan ini yang kadang kita kurang syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana yang dulu bilang, kenapa masjid harus dikunci-kunci, umat Islam gak boleh dihalang-halangi dalam ibadah? Sekarang sudah terbuka pintu masjid, bahkan di Mutiara Mata Pantauan Aceh. Kamarana ia jalmi anu baheula mengkritisi dan juga berkomentar terhadap masjid yang dijarak-jarak, tidak bisa saf dirapatkan. Sedangkan sekarang mereka sudah diberikan kenikmatan itu malah menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang seperti itu, vokal mengkritisi sesuatu, tapi dalam prak-prakan kenyataan realitanya jauh dari ucapannya. Sami nalika carita Kang Ibing, naon? Kang Ibing teh nyarita aya hiji jalmi saurna. Dia itu naik memanjat pohon kelapa. Pohon kelapanya tinggi, Bang. Setelah dia berada di puncak pohon kelapa, tiba-tiba hujan. Bukan hanya hujan, petir sampai badai, angin topan puting beliung itu menerpa. Hingga akhirnya dia merasa takut. Wah, orang selamat entenya gitu. Wah, cilaka ieu mah. Udah itu mah pohonnya ya, melenoi gitunya, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Wah, terus badai cilaka. Hingga akhirnya seorang pemanjat pohon itu dia bergumam di dalam hati, "Ya Allah, selamatkan saya." Bahkan dia bernazar, kalau saya selamat dari angin puting beliung ini, saya akan mengorbankan harta saya untuk dibelikan sapi, dan saya sembelih sapi itu untuk dibagi-bagi. Saya bakal syukuran mencit sapi sana gitu. Oh, itu terombang ambing, Pak. Setelah itu ternyata dia bisa turun sedikit demi sedikit, sampai seperempatnya dia merubah nadarnya. Ya Allah, selamatkan saya. Kalau saya selamat, saya pasti syukuran mencit domba. Ternyata selamat juga dia sampai pertengahan. Ya Allah, ning selamatnya sampai ke dia diganti deh. Akhirnya ku hayam sampai celek dina tanah selamat. Akhirnya digantos ku naon endog hayam. Ini banyak terjadi, Pak, di antara kita. Ketika kita sakit, bagaimana kita merasakan nikmat sehat, kita minta, ya Allah, kalau sehat saya pasti datang ke masjid, ya Allah. Ya Allah, nujib da'wataka da'i, ketika engkau menyeru saya akan datang dan menunaikan seruanmu, ya Allah. Ya Allah, ketika saya sehat pasti saya akan umroh, ya Allah, tahun ini, ya Allah. Kalau saya berikan kesehatan, ya Allah, saya akan ajak keluarga saya, ya Allah, untuk sama-sama menaati dan ibadahimu, ya Allah. Banyak janji-janji yang kita umbar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena naon? Ya karena diangkat sedikit kenikmatan yang ada dalam kehidupannya. Diangkat ya sekedik ngocea. Itulah di antara sifat manusia. Maka dari syukuri hidupmu, jemaah sekalian. Yang selanjutnya, seimbangkanlah ikhtiar akhirat dan duniamu. Kita tidak pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dunia. Kita tidak pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, mengerjakan pekerjaan setiap harinya. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas di ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Mencari apa yang disuruh oleh Allah? Kebahagiaan negeri akhirat. Bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Tidak ada cara lain melainkan dengan mentauhidkan dan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan olehmu bagianmu, nasibmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah pun telah berbuat baik kepada engkau. Wala tabghil fasada fil ardi, dan janganlah engkau berbuat kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Para jamaah sekalian, ternyata kalau ditelusuri, ayat yang begitu familiar didengar oleh kita ini, itu diberikan kepada siapa? Asbabun nuzulnya itu, ada seorang rasul yang diutus kepada Qarun. Jadi cerita teh ngobrolkeun Qarun. Anu datang, ada yang datang kepada Qarun, utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diberikan petuah dengan apa? Qarun, cari olehmu. Apa yang dicari? Cari itu kenikmatan akhirat, dunia akhirat. Dengan apa dicarinya? Fima atakallah, dengan apa yang telah Allah karuniakan, anugerahkan kepadamu. Ari Qarun dianugerahkan apa oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah? Harta. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meminta di sini agar Qarun bisa mengibadahi Allah melalui potensi yang begitu besar, yaitu melalui jalur harta. Di sini ada ungkapan fima atakallah. Jadi kita itu beribadah itu sesuai dengan potensi kemampuan kita. Kalau Qarun itu dengan hartanya, tapi kalau misalkan ada orang dengan tenaganya dia mampu untuk menaati Allah dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka lakukan itu dalam kehidupannya. Saya punya kelebihan di bidang IT, saya punya kelebihan dalam desain, saya punya kelebihan dalam dunia arsitektur, saya punya kelebihan dalam engineering. Maka jadikan potensi-potensi itu sebagai bekal, wasilah, tunggangan untuk kita mendapatkan kenikmatan di akhirat. Jadi kepada Qarun teh ngajak di sini teh agar Qarun itu mencari kehidupan kenikmatan akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan berupa harta. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kamu pun punya bagian, part dalam kehidupanmu untuk menikmati harta tersebut. Jadi Allah tidak memberikan larangan kepada kita untuk menikmati hasil jerih payah kita dalam hidup di dunia. Karena konsep kehidupan seorang muslim itu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Dan pada akhirnya waqina adzaban, dijauhkan dari siksa api neraka. Kutanagana rak atuh keluarga. Oleh pemikirannya sebagai think tanknya silahkan, apapun itu. Namun ternyata jamaah sekalian, Qarun itu di ayat 78 surah Al-Qasas itu menjawab. Dan dia mengingkari terhadap petuah yang diberikan kepada dirinya dengan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia menjawab, sesungguhnya apa yang aku dapatkan sekarang ini, kehebatanku dalam membangun gurita bisnis, kehebatanku dalam memupuk banyak harta, sehingga hartanya Qarun itu untuk pintunya saja itu harus dibuka oleh kuncinya harus diangkat oleh 12 orang-orang yang kekar dan kuat. Eta teh kuncina unggul ari pantona sageng kumaha teu kabayang. Lebetna sakumaha teu kabayang. Rumah-rumah kita itu belum ada apa-apanya dari kehebatan finansialnya Qarun. Nah, Qarun itu menjawab, aku dapatkan ini semua kekayaan dan hartaku ini ala ilmin indi, berdasarkan dari ilmu yang aku punya, kehebatanku. Teu moal daek, moal hoyong si Qarun teh. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membatasi kita menikmati kehidupan dunia ini. Namun jangan sampai kita menjadi budak dunia. Karena apa jemaah? Dunia itu harus kita taruh di genggaman tangan, bukan di dalam hati kita. Man kanatid dunya hammahu, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang himmah dalam kehidupannya, tujuan utama dalam hidupnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kalau orang di dunia terus, moal aya anggeusna, moal aya tungtungna. Selesai pekerjaan satu, akan ada pekerjaan berikutnya. Muncul masalah yang besar, jangan lupa di depan ada masalah lagi yang menantinya. Itulah kehidupan dunia terus. Bahkan kalau tujuan inti dari kehidupan dunianya itu adalah hanya untuk dunia, bukan untuk akhirat, maka dicerai-beraikan urusannya, nggak pernah akan dihimpun, dimaslahahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan menjadikan kefakiran, kemiskinan di kedua pelupuk matanya. Walaupun banyak di genggaman tangannya, tapi dia punya mental miskin. Sieun lamun hilang artos.
Sieun kalau misalkan bisnisnya itu akan bangkrut. Takut kalau nggak deal, takut nggak kalau nggak gol. Itu yang senantiasa dihadapkan dalam hatinya. Di pandangan matanya itu kefakiran, padahal setiap harinya ngabu gulung dunia. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan untuknya. Jadi sebanyak apapun yang dia lakukan, dia hanya mendapatkan bagiannya, tidak dilebihkan, karena seluruhnya sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Namun jamaah sekalian, kebalikan, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Namun kalau niat dalam dunia eta teh akhirat, saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin menjadi orang yang kaya, tapi kayanya itu untuk membantu sesama, suksesnya itu untuk memajukan saudara, kekuatannya itu untuk menopang kehidupan keluarga, niatnya untuk akhirat, agar dapat besar, lebih besar dalam bersedekah, agar dapat lebih mampu untuk beribadah. Karena karena tidak juga kehidupan ibadah kita itu selalu harus ditopang dengan apa? Dengan mal, dengan harta. Solatnya priyogi harta tuh Pak. Ya solat memang, tapi fasilitas untuk mendukung solat itu perlu dukungan finansial. Harus ada tempat yang layak, tempat yang baik, pakaian yang baik. Seluruhnya harus ditopang dengan apa? Dengan mal. Sedekah, zakat, komode, iya memang dengan hitungan uang. Selanjutnya dengan apa lagi? Dengan ibadah umroh, haji. Orang yang gak punya ongkos gak bisa berangkat. Sepintar apapun, sefaqih apapun, sealim apapun orang itu, tetap gak bisa berangkat kalau gak punya ongkos. Maka dari itu penting dukungan dan sokongan finansial. Guru saya pernah menyebutkan, biarkan kami mengajar, silahkan Anda ke pasar. Harus ada sinergitas antara orang-orang yang memang diberikan amanah fokus dalam bidang ta'lim, para ustadz, para asatidz, para ulama. Biarkan mereka dengan dunianya mencerdaskan bangsa, mensolehkan umat. Namun jangan lupa ada bagian yang mereka harus tutupi dalam kehidupan kesehariannya, dan itu ditutupi oleh siapa? Orang-orang yang berjuang dan berjihad dalam jalan finansial. Satu ngebangunkan madrasahna. Siapa yang mau menyiapkan perangkat ajarnya? Siapa yang mempersiapkan laptopnya? Siapa yang siapkan slide-nya? Siapa yang siapkan listriknya? Ruang riung seperti skill, tapi kalau ke jamban gak ada airnya, bingung juga, rungsing juga. Maka harus ditopang oleh mal dengan harta. Nabi kan orang yang sederhana. Bahkan Nabi itu beberapa riwayat menyebutkan ditahan perutnya saking laparnya, diikat dengan batu. Jangan lupa, Nabi itu kaya namun hidup sederhana. Kita nggak pernah lihat bagaimana Nabi memberikan mahar terhadap istrinya Siti Khadijah. 2,5 miliar tidak kurang itu diberikan sebagai mahar saja jemaah. Dan bagaimana kuatnya finansial istrinya sebagai pebisnis yang begitu ulung di dalam bidangnya. Itu yang mensupport dakwah Nabi pada saat Nabi diangkat sebagai seorang Rasul dan utusan. Dan bagaimana piawainya para sahabat dalam mengurus dan mengelola perniagaan dan juga bisnis yang mereka kembangkan. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal begitu zuhud menghadapi dunia, pun adalah seorang yang piawai dalam mencari harta. Mereka mencari harta sebanyak-banyaknya untuk dapat berinfak sebesar-besarnya. Bukan sebaliknya, mereka mencari harta sebanyak-banyaknya untuk dihabiskan dengan foya-foya. Jadi, jemaah sekalian, tidak apa-apa menjadi kaya. Bahkan tuntutlah diri kita untuk mengambil peran dalam kehidupan dunia. Agar apa? Agar syiar Islam lebih berkembang dan meluas. Dan kalau niat kita untuk akhirat, walaupun kehidupan keseharian kita lelah dengan dunia, insya Allah jama'allahu amrahu, Allah akan himpun, Allah akan bereskan satu persatu urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan menjadikan kekayaan rasa kaya di dalam hatinya.
Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang sendiri kepada dirinya dalam keadaan hina dina. Jadi bukan lari mencari dunia, namun dia dikejar oleh dunia. Dunia sendiri yang datang dalam kehidupannya dengan hina. Maka jemaah sekalian, sekali lagi, cukup taruhlah harta di genggaman tangan kita. Agar apa? Agar mudah kita untuk memberikannya, untuk melepaskannya. Jangan taruh harta di dalam hati kita. Kalau jadikan rumah di hati kita, rumah kita rusak, hati kita tergores dan terluka. Kalau dijadikan istri dan keluarga dalam hati kita, kalau mereka sakit, banyak rasa-rasa yang menjauhkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkapkan ketidakadilan terhadap takdir Allah. Kalau dijadikan kendaraan di dalam hati kita, tergores sedikit, lukanya sampai ke dalam hati. Tapi kalau misalkan dunia itu hanya digenggam di tangan, sedih kita, tapi tidak lama dilipur lara kita dengan kebahagiaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jemaah sekalian, hidup adalah tentang menggapai ridhonya, bukan ridhonya. Nah ini maksudnya, saya tuliskan ridhonya yang pertama dengan kapital, dan ridhonya yang kedua dengan huruf yang biasa. Maknanya jemaah sekalian, kita itu hidup itu untuk mencari ridhonya Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Kita itu hidup untuk mencari ridho Khalik, bukan ridho makhluk. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, ini ungkapan Imam Asy-Syafi'i di dalam Syiar Al-Alamin An-Nubala, beliau menyebutkan ridhon nasi ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin dapat digapai. Kita ingin mendapatkan ridhonya seluruh makhluk manusia, Pak, itu adalah angan-angan dan sebuah kemustahilan. Gak mungkin. Gak mungkin. Walaysa ila salamati minhum sabil, dan gak ada jalan selamat dari pandangan buruk manusia. Pasti selalu ada orang nyinyirin kita, pasti ada orang yang tidak suka sama kita, pasti ada orang yang di depan baik-baik, manis-manis, di belakang menceritakan, membongkar aib kita. Kita nggak bakal selamat dari cercaan dan pandangan manusia. Fa'alaika bima yanfa'uka, dan solusinya apa? Kata Imam Syafi'i, hendaklah cukup bagimu untuk menekuni hal-hal yang bermanfaat, yang mendatangkan manfaat dalam kehidupanmu, falzamhu, dan tetapkanlah dirimu dalam hal itu. Fokus saja sama hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Sakiran teu manfaat kangge urang mah udah. Ada istilah ibu-ibunya, rumusna naon? 3 huruf, Pak. EGP. Apal EGP? Tah gitu. Rumusna teh ya, capek-capek ngagugulung carosan jalmi, carosan makhluk, EGP. Lamun carosannya di dalam ucapannya mengandung manfaat, maka lakukan, kerjakan. Tapi kalau misalkan ungkapan itu tidak ada manfaatnya, jangan sampai kita terjajah oleh ucapan mereka. Bukankah kita tahu kisah siapa? Kisah Luqman dan putranya. Ketika dia safar membawa keledai dengan anaknya. Sebetulnya ini Luqman ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Safar tuh, si keledai itu dituntun hanya dipakai untuk menaruh barang bawaannya saja, sedikit barang bawaannya. Datang ke satu kaum, satu tempat, kan langsung dikomentari oleh ucapan manusia. Naon cenah? Nya siganu sae gitu, siganu hade. Emang hade sih. Eta seni manglebarkeun khimar eta keledai, didiamkan begitu saja. Bukan keledai itu untuk ditunggangi. Padahal mataekannya ku bapakna atau ku anakna beres. Daripada kitu capek-capek. Akhirnya bapaknya kepada anaknya, "Tujang," saur si bapak eta, "taekan cenah keledai teh. Sok ku ujang ditaekan." Akhirnya anaknya naik celek ka luhur. Melewati satu perkampungan lagi, dikomentari lagi, diomongan deui, hingga akhirnya, nah eta teh budak teh meuni nurus tunjung pisan kanu jadi kolot. Gak punya otak, gak mikir, gak punya hati gitu. Ari bapakna gitunya piwarang ngagegeret eta keledai, budakna asik-asik di atas keledai. Anak durhaka sana. Kuduna mah bapakna nu naik lain budakna. Akhirnya turun, jang sok gantian sana bapak nu di luhur naik. Lewat lagi, dikomentari lagi enggak, Pak? Dikomen lagi. Sensi pisan lah pandangan manusia mah. Teh sana bapak teh kumaha?
Itu boga hati sigalain kolot wae sana istilahnya. Bukankah orang tua itu yang rela mati demi anaknya? Iya, anaknya masih alit pi orang nungtun keledai, bapakna asik-asik ucang-ucang angge sana. Jang sana kumaha tuh ieu teh. Hingga akhirnya tos segitu macam yo naiklah duaan sadayana urang taekan ieu. Keledai ditaekan, dicariosan deui ku batur naon. Meni tidak berperi ke hewanan. Eta keledai, lain onta, lain kuda keledai teh. Mending onta mah, mending keledai. Kuda mah kuat, ieu mah keledai. Cenah bari jeung peot cenah keledai teh. Kumaha ieu? Akhirna hese-hese lamun saya nya digitukeun ku si panggul ku saya di keledai. Cariosan batur mah Pak moal aya tungtungna. Ngagugulung omongan batur moal aya beresna. Ya, apa yang bermanfaat untuk kita maka kerjakan itu. Dan kita mengerti kondisi kita. Kalau memang anaknya yang perlu untuk menunggangi keledai, ya anaknya. Bapaknya sanggup, banyak kuat, diomong oleh orang pun, dikomen oleh orang pun, dia akan tetap dalam pendiriannya. Kalau misalkan yang butuh itu bapaknya karena bapaknya lagi sakit, anaknya malah yang kuat, yang sehat, maka biarkan seperti itu. Betul, bari manggul keledai namanya teu mungkin. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, ridhon nasi ghayatul la tudrak. Kalau kita hidup hanya ingin mendapatkan apresiasi manusia, sulit. Kenapa bisa sulit jemaah? Ridho Khalik bukan ridho makhluk. Karena ridho Allah itu indikator dan capaiannya jelas. Sedangkan keridhoan manusia itu tidak tetap dan kadang tidak jelas. Pertanyaan besarnya apa? Emang apa sih yang membuat Allah ridho pada kita? Siapa golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah? Apakah kita sudah tahu jemaah? Dan apakah kita sudah terhimpun di dalamnya? Orang-orang yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia dan akhiratnya? Jawabannya ternyata ada dalam surat yang sering kita baca. Nyantek ya tau saya baca ketika ngimaman, bapak-bapak bisa mendengar. Surat apa itu? Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat ke-8 itu adalah ucapan dan ungkapan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap hamba-hambanya. Ayat 8 naon? Ulaika jazaohum jannatu adnin tajri min jazaohum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di situ Allah mengungkapkan radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka. Mereka di sini siapa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, yang balasannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho Allah itu kepada mereka yang di ayat ke-7-nya disebutkan oleh Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jelas tuh indikator capaian keridhaan Allah mah jelas. Tinggal jadi jalmi iman, jadi jalmi soleh, beres. Gampang tuh Pak? Gampang, karakternya hanya 2 item. Sedangkan untuk jadi PNS itu dalam CPNS berapa item tuh harus diikuti? IPK 3, di atas 3 atau 3,5. Aduh, sertifikasi. Capaiannya sulit banyak. Ini cuman iman dan amal soleh. Bahkan kalau kita sudah menjadi orang beriman dan orang beramal soleh, ulaika, mereka itu adalah khairul bariyah, hum khairul bariyah, sebaik-baik ciptaan Allah yang hidup di atas muka bumi. Kalau ingin menjadi ciptaan yang terbaik, itu jadilah orang beriman dan beramal soleh. Jadi capaiannya indikatornya jelas, keridhaan Allah itu. Dan yang kedua, menekuni jalan untuk menggapai ridho Allah selalu membawa pada kebaikan dan kemaslahatan. Selalu Pak, apa yang Allah inginkan untuk menjadi hamba yang diridhoinya, untuk menapakinya jalannya pasti penuh dengan kebaikan. Siapa orang yang tidak suka terhadap orang yang soleh? Gak ada Pak. Siapa orang yang tidak suka terhadap orang-orang yang taat dalam ibadah dan juga dalam agamanya? Gak ada. Pasti orang pun akan baik padanya. Menapaki jalan untuk mencari ridho manusia tidak selalu membuahkan kebaikan, bahkan tidak sedikit berujung pada kesengsaraan. Nuturkeun we atasan, nuturkeun we majikan, nuturkeun we bosna. Padahal untuk menggapai ridhonya bos itu kadang-kadang itu membuat diri kita sengsara, jemaah.
Sering itu. Saya punya saudara jemaah sekalian, dia sampai keluar mengundurkan diri dari instansi. Kenapa? Karena dia dituntut untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh bosnya, padahal itu adalah sebuah pelanggaran. Salah satu gratifikasi, nitip-nitip biasa. Kata bosnya, udah terima aja, udah cairkan aja, udah loloskan aja. Tapi dia berpegang teguh, nggak bisa. Persyaratannya jelas, aturan mainnya sudah ada, SOP-nya pun sudah dibuat. Dan ternyata kejujuran yang dia miliki dalam pekerjaannya itu mengundang ketidakharmonisan dalam dunia pekerjaannya. Dicap oleh orang lain teh, si eta mah teu bisa diajak gawe. Nah, itu kejujuran itu pahit ya Pak ya. Sena meuni hese sena ngagokan aya si eta mah. Padahal eta teh jujur gitu. Hese geus lamun hese eta mah hese sana kitu bahasana teh. Hingga akhirnya dia dikucilkan Pak dalam dunia pekerjaannya. Dipersulit aksesnya. Dipotong karirnya. Dihambat kesuksesannya. Karena apa? Memegang kejujuran. Lami-lami teuing mah da teu nyaman Pak, damel di tempat nu sapertos gitu. Akhirnya saudara saya ini resign. Keluar saja daripada terus-terusan seperti itu. Kita mau bertahan dalam kejujuran, kita bertahan dalam kebenaran, tapi tidak diberikan ruang untuk merubahnya, tidak mampu karena tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Ini jemaah, menapaki ridho manusia itu berujung pada kesengsaraan. Jalan menuju ridhonya menyelamatkan dan menenangkan, namun jalan menuju ridho manusia itu menyulitkan, bahkan bisa jadi menyesatkan. Padahal tong pupujieun batur hirup mah. Udah saja, apa yang benar, apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala kita lakukan. Apalagi kalau misalkan kebaikan, arahan, amanat yang diberikan itu oleh orang-orang yang solih. Memang sesuatu yang benar. Eta mah atos. Nyaman sekali kalau kita hidup dalam ruang lingkup orang-orang yang saleh. Ya, Pak. Dalam paradigma orang-orang yang berharapkan akhirat, udah nyaman sekali hidup. Dan yang terakhir jemaah sekalian, hadis Nabi Muhammad SAW mengungkapkan, qala Rasulullah SAW, man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa orang yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan dari manusia, maka Allah akan meridhoinya. Wa arda anhu nas, bahkan nanti lama-kelamaan manusia pun akan ridho kepada dirinya. Tuh Pak, kalau mencari ridha Allah, insya Allah manusia pun pada ridho ka urang. Walaupun sebagian kecil itu tidak merasa ridho atau bahkan marah kepada kita. Wa man iltamasa ridhon nas bisakhatillah, dan siapa orang yang mencari ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan dan juga marahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, wa ashatallahu alaihin nas, maka ashatu alaihin nasu, manusia pun akan marah dan murka terhadap dirinya. Allah akan buat murka manusia pada dirinya. Jadi jemaah sekalian, ya, tidak ada alasan lain untuk kita agar selalu mencanangkan keridhaan Allah di atas segala keridhaan. Kadang-kadang keridhaan istri itu kadang-kadang bertentangan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pak, atos Pak dan nuju tiri subuh ayeuna teh atos we di bumi salat teh. Pak, atos Pak keun we sakali-kali mah urang libur heula salat, urang holiday. Pak, atos Pak lah da urang teh nuju sapar ieu keun jarang nangan 30 meter ge. Jumatan mah entos teh kunaon gentos ku zuhur. Kadang-kadang ridho istri itu bertentangan dengan ridho Allah. Pak, atuh Pak sakedik wae mah atos saya ditampi teu kunaon tuh aya renovkeuneun bumi teh. Teu kunaon Pak. Ketika kita tidak mengikuti keridhaan istri, maka istri akan murka dan marah kepada kita. Di tonggongan, bobotnya patonggong-tonggong. Tapi jamaah sekalian, kebalikannya, kalau kita mengikuti apa kata istri dan itu bukan suatu hal yang diridhoi oleh Allah, maka manusia keseluruhan pun akan murka dan marah kepada kita. Pilihannya hiji,
Hayang ridha Allah, hayang ridha manusia. Hayang murka Allah, murka manusia. Maka dari itu camkan dalam hati kita, Pak. Lebih baik kita ditinggalkan dan tidak mendapatkan sesuatu karena Allah dibandingkan kita mendapatkan sesuatu dan melepaskan Allah. Lebih baik kita melepaskan segala-galanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita, jemaah sekalian, rela untuk melepaskan Allah demi mengambil selain darinya. Ridho manusia tidak akan pernah kita dapatkan seutuhnya. Maka dari itu dapatkan ridho Allah dan keridhaan manusia pun akan mengikutinya. Itulah barangkali yang dapat disampaikan dalam pembahasan kali ini sebagai bentuk pemanasan sebelum kita lanjutkan kajian-kajian tafsir di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu untuk kita seluruhnya, menjadi sebuah bahan amalan kebaikan untuk kita bisa istiqomahkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur, agar kita menjadi orang-orang yang terhimpun dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, orang yang diridhoi Allah pasti orang yang masuk surga. Maka salah ucapan ketika saya mah tidak apa-apa masuk ke dalam neraka, yang penting ridho Allah di genggaman tangan saya. Gak bisa. Saya emang gak mau masuk surga kalau Allah gak ridho sama saya. Gak bisa. Ayat Qur'annya menyebutkan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang yang mendapatkan surga Aden dengan berbagai macam kenikmatan, aliran-aliran sungai yang ada di dalamnya, radhiyallahu anhum, itu adalah bentuk dari keridhaan Allah kepada manusia untuk mendapatkan surga. Jadi orang yang dapat ridho pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita dapat ridho dan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya Allah rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita meminta dan memanjat kepada Allah dalam doa kita. Mohon aminkan doa kita bersama jamaah sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhil hajar rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa dan kealpaan diri kami, jadikanlah seluruh kehidupan kami dalam runtut keberkahan yang ditopang oleh rahmat-Mu. Berikanlah pula kenikmatan barzakh bagi orang tua kami yang telah tiada. Berikanlah kesehatan panjang usia kepada keluarga, orang tua, anak keturunan kami agar mereka menjadi anak-anak yang bertakwa. Jadikanlah kehidupan kami seluruhnya mendapat keridhaan-Mu ya Allah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami menjadi sebagai seorang yang husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Angkat penyakitnya, mudahkanlah aktivitasnya. Di antara kami ada yang sedang berniaga, berbisnis, ya Allah mudahkan bisnisnya, mudahkan, lancarkan perniagaannya. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang jauh rezekinya, maka dekatkan. Ada yang sedikit rezekinya, maka lebarkan dan banyakkan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.